Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi pasar malam. Cakap-cakap. Suai dah kalah dah. Anak raja pergi pasar malam. Pergi pasar malam membeli kain kasah. Kalau didengar jawabannya bunyi salam, nampak betul tanda-tanda puasa. Semangat dah sikit. Saya ni kan ustaz tahunan pak. Per tahun aja datangnya. Ramadan. Jadi saya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu baru semangat. Saya doakan ibu pergi ke Mekah. Amin. Berkeliling di depan Ka'bah. Nanti bisa hadir di Muzdalifah. Wukuf di Padang Arafah. Berjumpa Rasulullah. Menjadi orang yang kaya. Yang belum nikah, semoga nikah. Woi. Apa-apa kau kuat jual ni nampaknya. Padahal menikah, Pak. Apa kabar pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah. Di puasa kita yang ke-19 kita masih sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Inilah orang yang paling kita sayangi, bahkan lebih cinta daripada sesiapa saja setelah Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kita kepada orang tersebut, ketua masjid kita saja ditinggalkannya kita selama Ramadan ini. Kemana dia? Berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Yasri namanya. Yang di sini dulu. Masih di sini. Tetap istiqomah nampaknya di sini. Ya. Maka oleh sebab itu mereka sayang, mereka cinta, mereka ingin bersua dengan Nabi. Mereka lakukan perjalanan safar sampai ke kota Mekah dan Madinah. Maka kita yang duduk hari ini juga tidak tertutup kemungkinan pengen ke Mekah, Bo. Bapak pengen ke Mekah? Walaupun perang Iran antara Israel. Tak peduli ya, Bu. Ada ibu-ibu ke tempat saya, aku tak peduli Ustaz. Mati pun aku siap Pak Ustaz. Supaya aku berangkat ke Mekah. Perang orang, Bu. Tak apa-apa, di rumah kan perang juga terus kata dia. Rupa di rumah lah orang juga sama laki itu, Ibu. Jadi kita bersyukur Nabi masih sayang kita. Nabi doakan kita terus di dalam doanya, ya Allah, berkatilah umatku waktu subuh. Dia datang salat subuh, dia duduk salat subuh, dia sama-sama hadir salat subuh untuk mendengarkan tausiah yang hanya 30 menit. Berapa menit? Kok Ustaz tahu? Tertulis di atas meja. 30 menit. Jangan lewat. Ibu, ayah, bapak, tinggal 25 menit lagi. Simak baik-baik, bawa pulang. Tapi kalau tertidur tidak ada masalah, karena ada kamera. Nanti bisa putar ulang. Tapi kau pastikan hidup itu barang. Jangan nanti aku capek ceramah, berapi-api, rupanya mati. Ada yang begitu, banyak, sering, selalu. Banyak kan action saja. Gaya-gaya ya. Dah. Saya dikasih tema Bapak Ibu oleh Ustaz Yasri. Dikasih tema menjelaskan bagaimana Ramadan di Mekah dan di Madinah. Saya bilang untuk apa? Pokoknya itu tema untuk abang. Ya, bisa enggak di luar tema? Enggak. Pokoknya tema abang menjelaskan Mekah Madinah. Lama saya terpenuh. Apa tujuan Yasri ini supaya saya menjelaskan Mekah Madinah?
Habis itu saya SMS dia. Kalau mereka sudah jelas, mereka sudah paham, mereka memahami nanti setelah saya tausiah, tujuanmu apa ya Sri? Supaya mereka mudah mendaftar umroh dengan saya, kata dia. Oh itu tujuan rupanya. Baik, karena dia segan mungkin ya Pak, biar saya jelaskan. Jadi Mekah Madinah saat Ramadan, itu temanya. Kalau ada yang mau catat anak-anak, ada. Mana tahu ada anak-anak mencatat. Kadang-kadang bukan anak-anak mencatat sekarang nih. Ayahnya atau amaknya mencatat. Catat kalau mau catat. Allah Ta'ala telah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Hajj. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku azankan, telah aku serukan. Bahasa ocunya tolah dan imbau-imbau. Tuh. Tahu apa imbau-imbau? Paham tak kau? Kau lah imbau-imbau bahasanya. Telah saya katakan, telah saya panggilkan kepada siapa? Kepada manusia itu finnas bil hajj, untuk menunaikan haji. Ada dua dia. Satu haji, satu umrah. Ya'tuka rijalau, terserah kalian mau datang, baik berjalan kaki, rijalan, boleh. Atau wa ala kulli damirin, dengan kendaraan di sini disebutkan damirin, yaitu unta yang kurus. Unta lagi kurus. Kalau sekarang berarti banyak maknanya. Ada dengan sepeda. Ada orang ke Mekah dengan sepeda? Ada. Yang jelas bukan orang Riau. Kemudian unta yang kurus ini dijelaskan ulama dengan Honda. Ada. Yang jelas bukan orang Riau. Ada lagi kendaraan lain? Ada. Apa itu? Pesawat. Ada orang Riau pakai pesawat? Memang pakai pesawat semua. Itu hebatnya orang Riau ini, Pak, kaya-kaya. Tak mau pakai sepeda, tak mau pakai Honda, tak mau pakai kapal. Semuanya naik pesawat. Betul tak, Bang? Naiknya pakai pesawat. Yasri pergi umroh naik pakai pesawat. Haji Hamidi naik umroh pakai pesawat. Bapak umroh pakai pesawat. Tapi kalau orang Lampung pakai umroh pakai sepeda motor. Memang hebat. Ada kan, Bu? Sampai di Arab dia foto-foto. Ada ndak ibu menengok, bapak menengok, pulang pakai sepeda balik? Cik poi aja pakai sepeda. Pulang tetap juga pakai pesawat. Ibu ya. Sepeda diwakafkan di situ. Lalu dia pulang. Maka oleh sebab itu Allah katakan, datangilah min kulli fajjin amiqa. Mereka datang dari segenap penjuru dunia. Ini ayat surah Al-Hajj ayat 27. Timbul pertanyaan, lalu apa yang dikejar orang di sana? Apa yang dibuat orang di sana? Khususnya bulan suci Ramadan. Karena tema memang itu saya dikasih. Tentu kita tertanya-tanya. Sehingga ada orang Riau 1 bulan tidak mau pulang. Kenapa? Karena enaknya ibadah di tanah suci. 1 bulan, Pak. Di situ aja dia. Tidak ketemu dengan beras, solok. Tidak ketemu nanti lebaran dengan keluarga. Tak makan kue loyong, kue sopi. Betul tak, Pak? Kan 1 bulan nih. Pulangnya nanti setelah lebaran tuh, Pak. 5 hari atau 3 hari setelah lebaran.
Jadi saya himbaukan ke Bapak Ibu, yang mau umroh jangan takut, aman insyaallah. Ya, yang mau haji tahun ini jangan takut, jangan tarik-tarik duit, aman insyaallah. Karena Allah yang sampaikan, kota Mekah Madinah aku jaga. Jangan takut. Walaupun ada sekarang kegaduhan antara Timur Tengah itu sendiri dengan Israel, nama itu Israel atau Israel? Israel. Aman Bu, aman. Maka oleh sebab itu ayah ibu, mak, bapak semua, kita tengok ada apa di kota Mekah itu. Ya. Satu, di saat masuk ke kota Mekah itu, di saat sampai di kota Madinah, semuanya disiplin. Apa Bu? Disiplin. Mulai dari masuk airport, disiplin tidak? Bisa enggak kata kita masuk aja Pak Guru? Bisa? Menonong aja masuk, tahu apa menonong? Loju aja masuk, bisa enggak? Tak bisa. Antri sampai cap pisah pun antri. Tak bisa apa kata kita aja Pak. Walaupun ada orang Mesir mengamuk-ngamuk mau cepat, tetap antri. Walaupun ada orang India tak pakai aturan, kejar-kejar dipotongnya kita, tetap antri. Apalagi kita orang Indonesia, patuh aturan. Saya menengok orang Indonesia ini Bu, beda dengan luar negeri. Orang Indonesia ini jangankan antri, bajunya aja seragam, betul tak? Baju seragam. Kalau ikut PT Cahaya Hati, ungu bajunya. Kalau ikut PT RWH, kuning bajunya. Kalau ikut PT BHA, biru bajunya. BHA itu kami Pak. Aku promosi, walaupun Yasri ada sih kok. Awak promosi juga. Semuanya lengkap. Kopor-kopornya lengkap, teratur, disiplin. Bahkan dicap satu-satu, dipanggil tertib. Itu Indonesia. Negara lain main tabrak aja Pak. Indonesia tetap tersusun, tetap rapi. Kalau tak percaya tengoklah. Dipanggil oleh meja cap pisah itu. Ta'al. Nenek tu maju. Tak ada yang melawan satu pun Pak. Ta'al. Maju lagi. Cap 2. Hei, ta'al. Cap 3. Tidak ada satu pun melawan Pak Guru. Kenapa? Tidak pandai bahasa Arab. Maju aja. Kalaupun dilawan bekok babak belur awak Pak. Ya. Sampai di kota Mekah pun tertib. Masuk hotel tertib. Masuk masjid tertib. Semuanya tertib. Salat tarawihnya tertib. Sahurnya tertib. Makannya juga tertib. Tidurnya juga tertib. Betul Bu? Banyak juga yang pergi umroh di sini ya. Maka tertib. Begitu juga Bu, puasa. Puasa ini ada tata tertibnya. Maka sekolah terbaik, pendidikan terbaik, lembaga terbaik di bulan Ramadan ini adalah puasa namanya. Di Mekah juga puasa, ada tata tertib terbaik. Tidak boleh makan sebelum maghrib. Tidak boleh minum sebelum maghrib. Ini nyambung tak lagi ini? Tidak ada menjawab satu pun. Ngantuk. Tak boleh makan cendol sebelum. Tak boleh makan kue loyong sebelum. Tak boleh mendekati laki sebelum. Cepat kali. Pada tarawih lah. Gawat mak-mak kau nampaknya. Maghrib pula tak tahan nampaknya. Maka oleh sebab itu tata tertibnya ada. Begitu juga di kota Mekah. Tertib indah luar biasa. Saya salut. Kalau sudah datang waktu maghrib di kota Mekah, ada namanya di situ Maidatur Rahman. Apa tuh Pak Ustadz? Rumah stok makanan. Allahu Akbar. Jadi di Mekah tuh Bu, ada Maidatur Rahman, rumah stok makanan. Ada orang-orang kaya, dia akan impakkan hartanya di situ. Untuk apa? Membeli air. Untuk apa? Untuk membeli roti. Untuk membeli kurma. Itu rumah penuh dengan makanan. Nanti sebelum maghrib disusun semua di depan sap-sap itu.
Berapa kilo sapnya Pak Ustadz? 7 kilo. Kan main-main Pak. Saking panjang sap itu. Saya tahun lalu dapat di sap hampir sekilo. Ngeri panjangnya. Memang tak bisa nak lewat lagi. Karena sudah 10 malam terakhir. Panjang. Berbeda sapnya di masjid di Riau. Awal Ramadan melimpah sampai pakai tenda. Berangsur akhir Ramadan tenda dibuka, orangnya maju. 10 terakhir tengok, ini kan 10 malam terakhir ini lagi nih. Rumah mulai dikunci, betul Bu? Rumah mulai dikunci, ruko mulai dikunci. Mereka kunci semuanya tempat tinggal mereka. Masuk ke dalam Masjidil Haram. Orang Riau, rumah dikunci, ruko dibuka, masjid pun dikunci. Buktinya apa? Sepayah-payah kita lewat di aspal itu Pak. Saya tengok masjid, Masya Allah. Tinggal orang-orang top-top aja lagi. Tua-tua, pokak-pokak, ompong-ompong. Saya tak cerita sini pokak dan ompong, tua aja. Apa bukti tua? Dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ciri orang tua bila duduk menyandar, inilah nih. Ini muda lagi nih. Belum tua lagi. Atau muda lagi. Aman. Maka oleh sebab itu ketertiban yang hebat luar biasa. Sebelum maghrib, semua makanan yang ada di rumah stok tadi dibagikan, diurutkan di depan semua barisan saf. Dan hebatnya Bu, jam 5 sudah mulai. Semua sudah terhidang. Lalu tahu siapa yang duduk pertama tuh? Yang duduk pertama orang Indonesia. Dari ujung ke ujung saya tengok pendek hidungnya semua. Ketika itu saya pun duduk, saya memang tengok kiri kanan semua kecil-kecil orangnya. Saya tanya, dari mana Bang? Dari Indonesia. Aku tahu. Kampungmu di mana? Aku dari Riau. Saya tanya terus, dari Riau? Iya. Riaunya di mana? Riaunya di Kabupaten Kampar. Waduh, kata saya. Kampar Bapak? Iya. Di mananya Kampar? Saya takut juga mentah orang Jawa. Habis itu masih saya tanya terus dengan bahasa Indonesia. Di manakah Riaunya? Ambo uang Bangkinang katanya. Ambo Jawa uang Bangkinang iyo katanya. Samo Jawa entu iyo katanya. Uang mano nya nak leton tentunya wa ustaz dah Bu. Waangnya nya. Waang uang mano deyen uang Amsterdam air tiris masuk dalam. Oh, den uang mujal lainnya uangnya. Asan beda desa kami ya Bu. Tanya kanan uang Bangkinang, tanya ki uang danau. Upo uang awak juisi sodoma. Kenapa? Nyinyo jemaah umroh ambo memang Pak. Ki kanan lah duduk sodoma. Menjelang maghrib. Tata tertibnya Bu. Memang mereka menunggu semua makanan. Dan ada yang lebih hebat. Apa itu? Ketika berangkat di masjid, orang kasih bingkisan diambil jua. Lah sampai di pintu masjid, bailo jua. Lah sampai pulau duduk, ada roti, ada snack, ada kurma, bailo jua. Sehingga 13 hari berangkat, 12 hari berangkat, lah 2 boleh kilo kurma, babau boleh ambil sawi. Ambil je tahu. Nggak boleh kurma aja lepas pulang. Tapi tertib, ada aturan. Begitulah Madinah kalau sudah datang bulan Ramadan. Begitulah Mekah kalau sudah datang bulan suci Ramadan. Bagi mereka tidak ada hari kecuali bersedekah. Tiap tempat minuman bersedarkan. Tiap tempat makanan diebarkan. Mereka terus mengasihi, terus memberi. Maka jemaah jangan terlambat. Khuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
keluarkan zakatmu, keluarkan duitmu, keluarkan hak orang lain dalam hartamu. Paham? Paham, Besti? Keluarkan. Lambat-lambat 4 hari sebelum Ramadan datang seorang kepada saya bernama Ocu Amir. 9 rumah dari rumah saya dia datang. Apa kata dia? Ustaz Dendi, iya. Ada apa, Cu? Kapan Ramadan, Ustaz? Saya bilang, Pak, 4 hari. Bisa enggak dipercepat 1 hari lagi, kata dia. Bisa, masuk Muhammadiyah, kata saya. Lebih cepat lagi, kata saya. Karena memang, Pak, Muhammadiyah itu menentukan masuk Ramadan itu ruqyatul hisab. Sudah disusun dengan aturan Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu. Tak melanggar, maka hebat juga mereka. Tak ada rapat-rapat, langsung aja, kata dia. Sok pagi puasa, yakin dia langsung, Pak. Tapi Bapak Ibu, satu lagi ikut pemerintah, namanya ruqyatul hilal. Menghitung, melihat anak bulan. Satu menghitung harinya, satu lagi menghitung anak bulan. Makanya saya tanya kawan saya yang kerja di Kekanwil Provinsi itu, di Jalan Sudirman. Bang, ya. Udah berapa tahun abang kerja di Kekanwil nih? Oh, alhamdulillah sudah 7 tahun, Dek. Terus setiap datang Ramadan, abang yang menteropong bulan. Iya. Berapa kali abang nampak anak bulan tuh, kata saya. Tahu ibu apa jawabannya? Tahu bapak apa jawabannya? 7 tahun aku bekerja di sini. 7 kali pula aku menteropong anak bulan. Alhamdulillah, ku arahkan teropong ke kanan Jalan Sudirman. Habis itu ku arahkan teropong ke kiri Sudirman. Alhamdulillah, satu yang kulihat hanya pucuk sawit. Tahu ibu? Tak ada anak bulan tu nampak tu. Maka oleh sebab itu ayah ibu yang muliakan Allah, kata Cu Amir, kenapa Ocu senang kali datangnya Ramadan? Karena Pak Ustaz, 4 bulan SPP MDA anak saya belum bayar, Pak Ustaz. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, saat itulah orang-orang dermawan akan bergantian datang ke rumah saya. Dia akan kasih uang, dia akan titipkan hartanya. Maka saya merasa senang. Saya bisa bayar SPP anak saya yang menunggak 4 bulan. Saya tanya, berapa SPP anak abang tuh? Berapa SPP anak Ocu tuh? 35.000, Pak Ustaz. Ompek kali 35.000. Berapa Ustaz? Pak Imam? 140.000. Menderita Cu Amir kok lebih parah lo guru MDA tu rupanya lepak. Ompek bulan nak bayu-bayu. Dah? Saya menetes air mata, saya kasih duit, pulanglah. Makasih Ustaz, tapi kau nak tu bayu SPP, tu boleh boye Pak Ustaz. La ilah. Lama saya terpenung Bapak Ibu. Mungkin Ibu tak percaya kisah ini. Mungkin Bapak masih bisa ketawa. Tapi memang tak ada nasi mau dimakan. Paham? Pulang saya wirid dari masjid ibadah, dititipkan ibu tu amplop 1 juta. Saya senang, saya kira untuk saya, rupa untuk orang susah tu. Tahu Bapak Ibu, kasihkan ke dia Pak Ustaz, tak tega saya mendengar cerita itu, kata dia. Aku makan nasi cukup lauk pauknya berlebih di rumah tangga. Bahkan kalau tak habis lagi, Dek, kata kita ke istri, buang keluar. Buang keluar. Basi nanti nih. Padahal mereka nasi aja tak ada. Beras aja tak ada. Kita tinggal di sekitar itu. Kita hidup di sekitar itu. Maka kalau ada keuangan, ada dana, engkau dermawan, hartamu banyak, sedekahkan. Begitulah kota Mekah yang saya tengok. Tidak ada orang susah, semua dibagi. Hari itu bahagia semua. Polisi ikut menjaga, bahagia. Jemaah dari seluruh dunia datang ikut bahagia. Imam masjid yang mengimami bahagia. Luar biasa. Itu baru sedekah. Lalu apa yang mereka lakukan lagi yang kedua? Mereka sibuk semua untuk sholat tarawih. Mana dulu, tarawih atau puasa? Yakin? Mana dulu, puasa atau tarawih? Oh, udah kuat yakinnya nampaknya. Terserah ibu lah, mau puasa dulu, mau tarawih dulu. Karena memang kalau ikut dengan hadis Nabi, ayat Allah, memang tarawih kita dulu.
Tapi maaf, puasa itu sudah terjadi setiap waktu. Kita aja yang tidak sadar. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita tahu puasa itu hanya menahan makan dan minum. Padahal puasa itu tidak cukup itu saja. Tapi menahan hawa nafsu. Jadi dari dulu kita ada puasa sepanjang tahun. Ya, apalagi ibu-ibu udah tua nih, menahanlah terus. Menahan duit THR tak dapat, menahan membeli baju, menahan membeli telekung baru. Betul, Bu? Nah, tuh Pak, dengar kau tuh Pak. Tolonglah kasih dia duit. Biar lebaran juga dia tahun ini. Saya tak marah, ibu pergi ke Giant silakan. Pagi. Bapak nak pergi ke Ramayan. Ramayan aja namanya. Pergi pagi. Mau ke Living Ward Bapak, pergi siang. Mau ke SKA sore. Malam jangan. Karena orang Mekah kalau sudah malam rumah ditutup, masuk ke dalam masjid. Orang awak aja Bu, kalau udah malam rumah dikunci, masuk SKA. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya sama-sama di situ. Gondak. Nauzubillah, habis tarawih maksudnya. Jadi betul-betul ini Ramadan di Arab itu kalau tarawih, ya Allah Karim. Pernah saya ikut itu imam solat tarawih 4 kali, saya selama 76 kali berangkat umrah haji. 76 kali berangkat umrah haji, 4 kali saya Ramadan di Arab Saudi. Ya Allah. Kalau sudah datang doa kunut, saya dengar betul tuh Bu. Karena setiap malam kunut. Cuman di sini aja tidak ada kunut mungkin. Ada kunut. 15 ke atas. Imam Syafi'i begitu. Kalau di Mekah enggak. Dari awal kunutnya. Dari awal. Pas witir langsung kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Kata imam. Saya membawa jamaah, namanya Pak Bustami, orang sore, menangis. Habis sholat saya tanya, kenapa Pak Bustami menangis? Paham dengan bacaan imam. Ngerti apa yang dibacakan oleh Abdurrahman Sudes. Indah. Terus kenapa menangis? Lamur. Sampai nayo asam murek kawan tuh. Tapi itu yang terjadi di kota Mekah itu dan Madinah. Dia sibuk sholat tarawih. Ketiga. Pokoknya 30 menit kan. Gasaklah yang mengundang saya itu. Awak nak belajar agama ini sampai berjam-jam. Saya mulai tadi jam 9 jarum panjang. Tinggal 3 menit lagi. Saya tetap on time. Karena saya tahu amplop sudah dikunci. Paham? Tak ada bisa tambah-tambah lagi. Kecuali untuk Gorim. Ada THR-nya. Nah, kita nak cerita amplop ni video ni kau edit nanti ya. Bahaya ni turun citra saya sebagai ustaz nanti. Lanjut. Yang ketiga, mereka sibuk mengkhatamkan Al-Quran. Memang salut saya Pak. Saya tanya satu orang Aljazair, min wain? Ana min Aljazair. Khalas khatam Quran. Sudahkah khatam Quran? Alhamdulillah. Kam jumlah? Apa dia jawab? Isrin. 20 Pak. Allahu Akbar. 20 Bu, otom. Ya Pak ya. Tapi tidak awal Ramadan, mau tanya kau dah. Akhir Ramadan. Lah 10 malam terakhir baru jumpa Pak Aljazair tu. Pak, kata saya. Berapa kali otam? Lah tua Pak. Apa dia jawab? 20 kali khotam. Lama saya terpenuh. Saya anak muda, menyelesaikan 2 kali khotam saja, itu luar biasa sulit. Ini baru masuk saya Pak, khotam yang kedua. Khotam pertama sudah. Susah kali rasanya, karena ke sana ceramah, sini ceramah, zuhur ceramah, asar ceramah. Jadi saya bilang ke Allah, ya Allah, kasih saya waktu ya Allah. Kasih saya waktu untuk bisa bercerita dengan Engkau ya Allah. Bermanja-manja dengan Engkau ya Allah. Saya ingin mesra dengan Engkau ya Allah. So sweet. Maka tengoklah surat Allah ni Pak.
Berapa kali bapak menengok handphone satu hari? Mau makan, tengoklah handphone. Kalau golak apa tuh? Ibu jangan kau tangannya menengok PT Bank, menengok cewek uangnya tahun tu ibunya. Hanya hihihi, karena togak handphone tu lurus. Tapi kalau togak handphone tu tumbang, jadi ibu kotang menonton lain, kau menonton kakek merahnya kok. Ini Ustaz Bom nak nyambut tu. Jadi oleh sebab itu, sibukkan diri untuk melihat ayat-ayat Allah. Baca. Tak usah panjang-panjang, Pak. Alif date A, ba date ba, ta date ta, sim date sa, jim date ja, alif bata, sampai di sini saja. Dah, turun. Karena kita dulu kan orang lama, Pak. Ejanya begitu, beda dengan adik-adik nih. Mungkin adik ini orang baru, anak yang baru besar umurnya. Mengeja anak sama dengan kita Pak Imam. A, ba ale Ustaz. Beda nih Bu. Kalau ibu kan beda Bu ejaannya. Ba baris jateba, lam baris jatela, kap baris bawaki, balaki. Itu ejaan kita. Maka baca Quran. Ada perlu Qurannya dihafal seperti penduduk Mekah Madinah. Selesai? Tidak, karena waktu sudah selesai. Cukup 3 itu saja. Ya Bu ya. Tarawih, ya, salat berjamaah tarawih, kemudian sedekah. Nanti keluarkan semuanya yang ada. Jangan sekarang, nanti pulang wirid nih. Dihitung semua harta, sedekahkan. Dah, kemudian yang terakhir, bacalah Al-Quran. Ada lagi, masih banyak. Salah satunya banyak-banyak doa. Orang Arab ngomong, sawi doa. Angkat doa. Karena tidak ada satupun orang yang berdoa Ramadan ini yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa orang yang terindah. Dia adalah ibu kandung kita. Apa kata dia, Ustaz? Setiap kendaraan orang pulang Pak Ustaz Honda, lewat depan rumah saya Pak Ustaz, saya kira Udin pulang, rupanya anak tetangga Pak Ustaz. Lalu pulang lagi mobil Avanza Pak Ustaz, di klaksonnya di kampung kredit, bunyi klaksonnya. Karena dia nyewa mobil pula pulang. Saya kira itu anak saya pulang, rupanya anak orang Pak Ustaz. Pak, Bu, Bang, Adek, kalau ada waktu pulanglah. Tengok mak kita itu, doakan dia. Baik dia hidup, kita doakan. Baik dia mati, kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sampai Pak Ustaz. Bro, ada ndak Al-Fatihah tu balik ke kau setelah kau kirim? Kan ndak ada? Berarti maknanya Al-Fatihah itu sampai. Kirimkan. Rumahnya kita tempati, rumah petaknya kita sewakan, sawitnya kita ambil hasilnya, mobilnya kita bawa raun kemana-mana. Ayah itu sudah tertimbun 2-3 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Kenapa kita tak doakan mereka? Maka mumpung bulannya ada, doakan mereka, doakan. Ada perlu besok masih hidup, tawarkan talam durian piera. Mak, aku pulang ke Teluk Kuantan, mau mak talam durian piera? Enggak nak. Mau mak baju Ramayana? Enggak nak. Mau mak sepatu SKA? Enggak nak. Tu apa amak mau? Waang nak. Pulanglah nak. Pulanglah nak. Aku ingin berbuka sehari jadilah nak. Aku ingin bersahur 1 malam jadilah nak. Anak ni terus menanya, terus apa mak mau? Tolonglah mak biar aku membawa sesuatu. Apa kata mak tu? Boli sodoyong. Mampus awak nanti, paham? Jadi jangan dia tunggu bilang boli sodoyong katanya. Mampus awak nanti Pak. Dah, itu saja kajian kita, lewat oleh saya 5 menit. Tolong jangan kalian kurang sesuatu pun. Oke? Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.